Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Buoki dengan NIM 4414210118 dari program studi pendidikan kimia kelas B. Izinkan saya untuk menyampaikan atau mereview materi-materi sebelumnya dari mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Sains dari Bapak Haris Munandar, SPD MPD. Baik, yang pertama yaitu dari media. Media merupakan perantara yang mempermudah suatu hal atau sebagai toolsnya, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi, pesan, dan lainnya yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat untuk melakukan sesuatu. Kemudian dari pembelajaran itu sendiri yaitu media sebagai media, model, teknik, materi tersebut, pendekatan, strategi, dan upaya untuk mempersiapkan peserta didik untuk menciptakan kondisi khusus sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar daripada peserta didik tersebut. Kemudian, selanjutnya dapat didefinisikan sebagai media pembelajaran tersebut, yaitu segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi, pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk menciptakan sesuatu atau suatu khusus yang sehingga dapat mendorong terciptanya suatu proses belajar dan mengajar pada peserta didik tersebut. Selanjutnya ada fungsi media dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada 3 perantara, yaitu ada guru, media, dan siswa. Nah, media tersebut sebagai perantara antara guru untuk menyampaikan sesuatu informasi kepada si siswa tersebut. Selanjutnya yaitu ada 3 kelebihan media. Di antaranya pertama ada kemampuan fiksatif dan kemampuan manipulatif, kemudian ada kemampuan distributif. Kemampuan fiksatif tersendiri yaitu artinya dapat menangkap serta menyimpan dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian yang terjadi tersebut. Nah, kemudian dari kemampuan manipulatif tersebut yaitu artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian seberbagai perubahan, yaitu yang disebut dengan manipulatif yang sesuai dengan keperluannya. Nah, yang terakhir ada kemampuan distributif, yaitu artinya media mampu menjangkau audiens tersebut yang besar jumlahnya dalam suatu penyajian. Berikutnya ada klasifikasi media pembelajaran. Pada zaman sebelumnya, media pembelajaran tersebut dibagi beberapa. Ya, di sini ada audio sebagai media audio, yaitu contohnya seperti kaset audio serta siaran radio dan CD. Kemudian ada bahan cetak, yaitu dicontohkan sebagai gambar atau foto, buku, modul, dan grafis dan lain-lainnya. Kemudian ada audio cetak, artinya contohnya sebagai modul cetak dengan kaset, SRP dengan bahan penyerta. Nah, kemudian ada media visual proyeksi diam. Itu contohnya sebagai film bingkai atau slide transparansi. Kemudian ada media AV proyeksi diam, contohnya sebagai bingkai suara. Nah, selanjutnya ada visual gerak. Ini contohnya sebagai film gerak tanpa suara, yaitu film bisu. Kemudian ada AV gerak, yaitu berupa video, TV, dan VCD. Kemudian ada media objek fisik, yaitu dengan benda nyata, model atau spesimen. Kemudian ada media komputer, yaitu contohnya multimedia sama e-learning. Nah, ini media-media yang ada pada zaman sebelumnya. Nah, ada beberapa media yang telah digunakan dan masih digunakan pada zaman sekarang, yaitu di antaranya ada bahan cetak, audio cetak, dan mungkin ada komputer juga di zaman sekarang. Selanjutnya ada landasan penggunaan media. Yang pertama, landasan filosofis, itu artinya landasan yang paling mendasari dari media pembelajaran.
Nah, dengan adanya berbagai media pembelajaran itu, justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan yang digunakan media sesuai dengan karakteristik dari pribadi tersebut. Nah, dengan kata lain, siswa ini dihargai harkat kemanusiaannya. Nah, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan dari peserta tersebut, baik cara maupun alat belajar. Nah, sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, penerapan teknologi tidak berarti dehumanisi. Selanjutnya ada landasan psikologis. Ini artinya karakteristik siswa tersebut dan guru dan karakteristik guru tersebut. Nah, dalam pemilihan media ini di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar, nah ini memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penjelasan persepsi tersebut. Nah, hendaknya diupayakan untuk secara optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Selanjutnya ada kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Yang pertama ada akses. Akses ini sebagai jalan untuk membuat si media atau sumber belajar tersebut. Nah, kemudian ada cost, dan teknologi ini sebagai perantara yang akan untuk mencari tahu media apa yang bisa untuk dibuat. Nah, kemudian ada interaktivit, yaitu dia akan interaktif dari media tersebut. Nah, kemudian ada organization dan kemudian novelty. Selanjutnya ada jenis media pembelajaran. Nah, jenis media pembelajaran ini ada 4. Pertama ada kemampuan fiksatif, yaitu contohnya ada media visual diproyeksikan dan media sesuai yang tidak diproyeksikan. Yang kemudian kemampuan fiksatif ini ada 2 juga, yaitu slide suara dan dengan TV. Kemudian kemampuan fiksatif ini juga ada contohnya ada rekaman sama radio. Nah, kemudian yang terakhir ada kemampuan fiksatif. Nah, kemampuan fiksatif ini juga multimedia interaktif dari virtual reality. Selanjutnya prinsip dasar pemilihan media. Nah, pertama, mengapa ingin membuat program media tersebut? Nah, mengapa ingin membuat program media tersebut? Yaitu sebagai keinginan dari guru untuk membelajarkan kepada siswa dengan kecocokan dari hal yang akan dibelajarkan untuk materi yang akan dibelajarkan tersebut, sehingga guru itu memilih media yang akan digunakannya. Selanjutnya ada apakah program media yang dibuat itu akan membantu pekerjaan kita dalam mencapai tujuan yang akan direncanakan? Ya, menurut saya sebagai kita ke depannya untuk menjadi guru, mungkin kita sebagai guru harus memilih dulu apa program media apa yang akan membantu pekerjaan kita untuk menyampaikan sesuatu informasi kepada siswa sehingga siswa bisa menangkap apa yang akan dimaksudkan oleh seorang guru. Nah, kemudian untuk siapa program media tersebut untuk dibuat? Yang mungkin dari program media tersebut kan dalam media pembelajaran yang mungkin dari anak sekolahan, mahasiswa atau masyarakat umum untuk memberitahukan informasi-informasi kepada yang akan bersangkutan tersebut. Kemudian bagaimana karakteristik sasaran yang akan menggunakan, yang mungkin sasaran yang akan digunakan itu sebagai anak sekolah mungkin harus dipilih mungkin dari media pembelajaran yang media itu bersangkutan. Contohnya kepada anak sekolah mungkin dari media pembelajaran tersebut yang berkaitan dengan materi-materi yang akan disampaikan. Begitu juga kepada masyarakat umum, informasi yang akan kita sampaikan itu dengan berbagai memperhatikan media yang akan digunakannya. Selanjutnya perubahan tingkah laku apa yang diharapkan setelah mereka menggunakan program tersebut. Nah, mungkin perubahan tingkah laku apa yang akan diharapkan, yang mungkin mereka bisa mengetahui apa maksud dari yang akan disampaikan oleh seorang penyampaian ini. Contohnya sebagai guru, mereka mungkin tingkah lakunya sebagai untuk bisa memperhatikan dan lebih memahami apa yang dimaksud. Nah, selanjutnya, dan apabila mereka tidak menggunakan program tersebut, apa kerugian mereka? Nah, mungkin jika saya tidak memprogramkan tersebut, mungkin dari penyampaian apa yang saya sampaikan tidak akan tidak tersampaikan dengan baik dan secara baik kepada sasaran tersebut. Nah, apa materi tersebut cocok disajikan dalam bentuk program media tersebut yang mungkin dari seorang yang akan menyajikan
media tersebut dengan materi tersebut akan memperhatikan media itu, dan mungkin media itu akan disesuaikan juga kepada materi yang akan disampaikan untuk bisa memahami dan bisa mencerna apa yang dimaksudkan. Selanjutnya ada beberapa yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan media. Yang pertama ada mengapa ingin membuat program media tersebut? Ya tentu sebagai untuk memudahkan jalannya informasi yang akan disampaikan kepada sasarannya. Kemudian apakah program media itu dibuat akan membantu pekerjaan kita dalam mencapai tujuan yang akan direncanakan? Ya tentu akan sampai juga. Kemudian untuk siapa program media tersebut dibuat? Ya mungkin yang telah saya sampaikan tadi, yaitu untuk anak sekolah, kepada masyarakat maupun kepada mahasiswa yang akan disampaikan materi tersebut. Selanjutnya ada macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu poster, kedua infografis, ketiga ada podcast. Nah, untuk media poster tersebut yang saya dapat yaitu poster adalah media yang memvisualisasikan pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dengan ilustrasi melalui gambar yang hampir menyamai kenyataan dari sesuatu objek atau situasi. Nah, kemudian ada media visual. Ini adalah contoh media visual yang saya buat pada pembelajaran MK dari Bapak tersebut tentang infografis. Nah, kita ketahui dulu infografis itu adalah visualisasi data atau ide yang akan dibuat untuk menyampaikan informasi kompleks pada pembaca sehingga dapat dipahami dan dimengerti dengan cepat. Kemudian elemen dari infografis tersebut yaitu ada elemen visual, elemen isi atau konten, yaitu yang terakhir ada elemen pengetahuan. Elemen visual tersebut terbagi atas 3, yaitu kombinasi warna, grafis, sama ikon. Nah, untuk elemen isi konten tersebut berdasarkan ada kurun waktu, statistik, dan referensi. Kemudian yang terakhir elemen pengetahuan yaitu berdasarkan fakta. Selanjutnya ada karakteristik informasi yang menarik. Nah, karakteristik infografis yang menarik itu harus memperhatikan beberapa, yaitu ada judul dan subjudul. Ya, sebelum kita membuat infografis tersebut, tentunya kita akan menentukan judul yang kita ambil untuk materi tersebut. Selanjutnya ada cara penyajiannya. Cara penyajiannya tentu dengan cara menyajikan penyajiannya dengan cara bagus dan mungkin bisa dimengerti. Kemudian ada alur penyajian. Nah, alur penyajian tersebut yaitu berdasarkan judul, cara penyajiannya, dan alur informasi yang akan disampaikan. Nah, kemudian ada informasi. Nah, informasi yang akan disampaikan melalui media tersebut itu adalah informasi yang seharusnya disampaikan. Kemudian ada kesimpulan atau solusi. Nah, dari apa yang kita buat di infografis tersebut mungkin diselipkan kesimpulan atau solusi dari apa yang kita sampaikan, informasi apa yang akan kita sampaikan. Nah, yang terakhir tanpa pengulangannya, tentu dari infografis tersebut tentu tidak akan ada pengulangan atau tanpa pengulangan dari informasi atau cara penyajian tersebut. Selanjutnya ada pembelajaran media audio atau podcast. Nah, podcast ini tersendiri adalah siaran berupa diskusi 2 orang atau lebih yang membahas topik tertentu yang dapat didengarkan melalui audio. Seiring berkembangnya zaman podcast berubah menjadi audiovisual yang berisi gambar. Nah, istilah podcast ini juga pertama kali diutuskan oleh jurnalis The Guardian, Ben Hamelsley pada tahun 2004. Kata podcast ini artinya merupakan singkatan dari Plain Demang, yaitu broadcast dengan penelitian edition share and trinism, yaitu dia meningkat hingga 75% selama 10 tahun. Selanjutnya ada jenis-jenis podcast. Nah, jenis-jenis podcast ini ada 3, di mana ada pertama podcast interview, yaitu melibatkan antara moderator 1 sama 2 orang yang akan diinterview tersebut. Nah, kemudian untuk podcast monolog tersebut itu memfokuskan isu yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga adalah podcast multi host, artinya untuk banyak mendiskusikan
mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan untuk membuat podcast tersebut. Yang pertama, tentu menentukan tema yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi atau diskusi yang akan kita sampaikan dalam podcast tersebut. Kemudian mempersiapkan peralatan yang mungkin dari segi kamera, segi peragakan, apa begitu yang perlu dipersiapkan untuk melakukan podcast tersebut. Nah, yang ketiga ada membuat konten sesuai tema yang digunakan. Selanjutnya itu membuat konten yang telah ditentukan tema yang sebelumnya. Nah, kemudian menggunakan editing software yang kemudian untuk mengedit-mengeditnya yang mungkin dari beberapa aplikasi untuk bisa mengedit konten tersebut. Nah, selanjutnya melakukan proses upload yang mungkin melakukan proses upload bisa di-upload di YouTube atau di Google Drive. Itu setelah jadi podcast tersebut melakukan proses upload. Selanjutnya yaitu cara memilih media yang digunakan. Nah, dengan cara memilih media tersebut memperhatikan beberapa karakteristik, diantaranya karakteristik guru, siswa, dan materi. Nah, guru ini bagaimana kita memperhatikan cara guru untuk memilih media tersebut dan memperhatikan dari karakteristik siswa yang akan disampaikan dari materi tersebut, dan selanjutnya yang mungkin memperhatikan juga karakteristik dari materi yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa. Selanjutnya memilih media yang akan dibuat, yang mungkin dari apa yang ditugaskan oleh Bapak yaitu memilih media yang akan dibuat. Saya akan memilih media poster dengan materi asam basah. Nah, kenapa saya memilih materi ini? Yang mungkin saya akan sampaikan kepada yang berikutnya. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari media poster yang saya buat. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu siswa dapat mudah memahami konsep dari materi tersebut, sehingga jika dalam suatu pembelajaran berlangsung, yaitu dalam situasi guru menjelaskan, ia sudah mulai tahu dan bisa mengilustrasikannya. Nah, kedua yaitu untuk mempermudah proses penilaian terhadap siswa yang memahami maksud dari materi tersebut. Ya, dan yang ketiga yaitu siswa akan cenderung senang dalam proses pembelajaran dengan memberikan sesuatu yang menarik untuk dibaca. Nah, selanjutnya itu kekurangan yang mungkin menurut saya kekurangan dari media tersebut, yaitu media ini perlu membutuhkan finansial untuk membuatnya, yaitu dari mencetaknya, dari mengeditnya. Yang mengeditnya itu hanya berupa aplikasi saja, tapi dan untuk mencetaknya itu membutuhkan finansial. Selanjutnya tugas final dari teknologi dan media pembelajaran sains. Mengapa ingin membuat media tersebut? Ya, saya sudah sampaikan tadi, yaitu saya memilih media poster dengan materi asam basah. Ya, saya ingin membuat media tersebut dengan materi tersebut, yaitu saya mencocokkan materi tersebut dengan media, yaitu dengan memperhatikan beberapa penilaian dari menentukan poster tersebut, yaitu dengan penyampaian materinya, dengan penyajiannya. Itu menurut saya adalah bagian dari media proses untuk bisa memilih dan media tersebut cocok untuk dibuat dari materi tersebut. Selanjutnya apa materi tersebut cocok disajikan program media tersebut? Ya, mungkin menurut saya tadi materi itu memang cocok akan digunakan dari media poster yang mungkin mereka bisa memahami dan bisa saya akan dalam poster tersebut saya mengilustrasikan gambar-gambar yang mana yang asam, mana yang basa, dan serta penjelasan singkat mengenai ini tentang asam dan basa, sehingga mereka itu menarik untuk membaca media tersebut. Nah, bagaimana karakteristik sasaran yang akan digunakan? Yang mungkin sasaran yang akan digunakan yaitu berupa dari anak SMP bisa, dari anak SMA juga bisa. Nah, untuk sasarannya itu lebih tepat pada anak SMA, yaitu untuk
yaitu pada kelas 10, 11, 12 itu bisa digunakan media poster dengan materi tersebut. Nah, untuk sasarannya yaitu mereka saya sudah mengalami pengalaman dari SMA tersebut, dari pengalaman SMA. Untuk membaca buku saja kami tidak puas untuk membaca buku dengan materi-materi yang banyak. Yang mungkin dari membuat poster tersebut dengan materi yang singkat dan mungkin menarik, itu akan menarik pembaca, yang menarik perhatian membaca untuk poster tersebut. Nah, lesson atau learner atau pembelajaran apa yang Anda dapat kan dari pembelajaran teknologi dan media pembelajaran sains? Ya, mungkin dari mata kuliah teknologi dan media pembelajaran sains ini saya mendapatkan pembelajaran yang sangat baik dan sangat banyak, yaitu dengan membuat media-media pembelajaran dengan terkait materi-materi sains yang itu pertama yaitu membuat poster dan membuat infografis, membuat podcast. Yang pertama kali saya membuat poster dan beberapa lainnya itu dengan materi yang berhubungan dengan pembelajaran, yaitu sains, yaitu pengalaman saya pertama kali. Nah, lebih saya senang juga saya pertama kali juga membuat podcast. Nah, podcast ini juga sangat asik dan sangat mudah dibuat dengan dan juga menerapkannya dari beberapa materi-materi yang telah dibuat, yang telah kami pilih untuk dijadikan suatu podcast tersebut. Nah, mungkin itu adalah hal-hal yang saya dapatkan, dan mungkin dari beberapa materi juga sudah dijelaskan oleh Bapak. Saya mendapatkan materi pemahaman dan pengetahuan luas yang telah Bapak jelaskan setiap pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk materi-materi yang telah saya jelaskan. Dan mungkin ada beberapa juga materi itu bisa menambah pengetahuan dan pemahaman dari saya mengenai teknologi dan media pembelajaran sains, dengan memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan untuk membuat suatu media tersebut. Nah, mungkin itu adalah yang saya dapat. Terima kasih untuk Bapak, terima kasih untuk Bapak. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih juga, kepada teman-teman juga, dan untuk ini semoga pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, inilah terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Jika ada kesalahan maupun kekeliruan yang saya sampaikan dan mungkin ada kekurangan juga, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.